Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi gue mau mereview ya, membahas pertandingan minggu malam antara Manchester United dan Arsenal yang berakhir dengan kedudukan kalah 0-1. Ya udah kalah, mau diapain? Kan gue udah bilang, sisa 3 pertandingan liga mainin aja, lepas saja. Kan juga nggak terlalu berharap ke ini kan kompetisi Eropa, mendingan fokus aja di uh, final Piala FA gitu kan. Jadi yang gue lihat sih secara umum dulu ya Arsenal jadi punya kesempatan sampai akhir pekan 38 Liga Inggris. Inilah yang membuat Liga Inggris itu sebagai liga yang menarik dan kompetitif. Jadi bukan masalah apa namanya Farmer Leagues itu karena kok liga sono banyak kok yang masuk kompetisi Eropa 5 spot, atau liga ini juara Eropa, juara dunia timnasnya, bukan itu. Cuma Liga Inggris itu adalah memang yang sebegitu kompetitifnya, sebegitu intensnya, atmosfernya, ketegangannya sampai akhir pekannya gitu kan. Itu yang membuat jadi liga yang paling menarik di muka bumi ini gitu. Dan mungkin satu lagi pertandingan City ditentukan nanti dengan Tottenham. Jadi gue pernah ngomong bahwa Liga Inggris itu ditentukan oleh Manchester United bukan Tottenham. Ya bukan masalah menang atau kalahnya ya. Kalau ngelihat ya Arsenal bisa menang lawan Manchester United, gue bilang bisa aja. Arsenal bisa kemungkinan, besar kemungkinan Arsenal yang juara Liga Inggris gitu loh. Gue sih sebetulnya nggak masalah, kan gue udah pernah bahas juga ya di satu episode sebelumnya. Pokoknya mau Arsenal, Liverpool, City yang dibully kan tetap MU ya. Cuman gue emang secara ini ya, secara ada juga kok gue bilang di episode gue sebelumnya bahwa secara harapan lebih besar gue Arsenal yang juara gitu loh. Karena untuk menunjukkan bahwa sebuah tim kalau untuk di rebuild itu nggak cukup waktu setahun 2 tahun loh. Jangan jangan langsung, ya emang ada sih polemik Arteta in atau out, tapi manajer tuh stick dengan dia gitu loh. Dia juga banyak masalah. Terus jangan bilang wah Arteta kan udah apa, kalau TH kan udah Ten Hag kan udah besar banget pengeluaran. Siapa bilang Ten Hag tuh 400 jutaan, si Arteta tuh 360 apa 300, nggak beda jauh kok. Dia juga masih menghadapi masalah-masalah apa namanya toxic pemain, Aubameyang, Ozil, tuh siapa lagi yang nggak perform dibeli mahal, Nicolas Pepe. Dia juga menghadapi cedera pemain. Ini nggak cedera pemain dia tuh, makanya dokternya Arsenal pindah ke MU, malah MU yang banyak cedera. Terus dia juga banyak lah masalah kebobolan-kebobolan dari set piece. Sekarang set piece dia yang terbaik, 22 gol ciptakan dari set piece. Jadi banyak gitu faktornya gitu. Dia nggak ngalamin lapangan jelek aja kayak Carrington yang udah kuno, atau ini stadion bocor gitu kayak kemarin beritanya, dilihat di video-videonya atapnya bocor gitu pas hujan deras sampai ke ruang ganti, sampai ke lorong ganti, lorong pemain ya. Jadi gue ya berharap bisa Arsenal juara biar nunjukin ke fans gitu. Permainannya kan udah jelas, jelas apaan, lu nonton gak Arsenal waktu pas setahun 2 tahun pertama di bawah Arteta? Kacau balau, iya, main egois, banyak masalahnya. Jadi berpikir logis dan sistematis lah. Gue nggak ngerti nih fans-fans MU yang gini sama para pencari makan atau yang bukan fans MU tapi caper gitu ya. Ya itulah. Jadi gue akan bahas dulu dari sisi line up ya. 80% 90% gue betul kemarin. Jadi belakangnya Onana, Casemiro dan Evans. Tapi Wan Bissaka dan Dalot nggak ditukar nih. Jadi tetap Wan Bissaka di kanan, Dalot di kiri gitu ya.
cuma tetap aja di kanan Wan-Bissaka ya sama aja. Gol pertama itu dia telat mengantisipasi Trossard tuh. Dan itu sering terjadi tuh. Makanya Wan-Bissaka salah satu pemain yang gue bilang dilepas sih, dijual. Tengahnya, nah ini Maino dan Amrabat. Betul lagi gue. Karena dengan ada Amrabat, Maino jadi bisa lepas. Jadi Maino ini sebenarnya dia yang penting ada apa ya? Ada DM yang berani motong-motong lawan aja. Maino langsung lepas deh mainnya. Kalau sama Erikson dia nggak berani karena Erikson nggak apa ya, nggak sparkling gitu, nggak kelihatan gitu. Karena dengan Erikson dia ini terlalu apa ya? Erikson kan nggak bukan yang tipe fighter gitu kan, dia lebih ke di playing, di flamboyan gitu kan. Dan bukan DM juga aslinya dia. Nah dengan ada Amrabat, dia lebih bermain lepas gitu. Nah bagi Amrabat sih menurut gua kalau dia bisa lebih bagus lagi dari ini dengan opsi murah ya nggak apa-apa permanenin aja. Kalau gue bilang sebagai backup kan dia udah dibayar waktu di loan kan dia dibayar fee-nya kan sekitar 7-8 juta. Option tuh banyak kalau sekitar 27 juta deh. Iya, 8 atau 9 juta gitu. Jadi hanya butuh ya 18-19 juta lagi gitu untuk bayar. Ya opsi murah gitu istilahnya. Nah, depannya kirinya ternyata Rashford sama Bruno nggak dipasang, yang kita pikir ternyata mereka udah latihan udah oke. Garnacho di kiri, ya kalau nonton ya Garnacho ya begitulah kualitasnya, yang mau diapain lagi. Kanannya ini yang agak gue pikir Anthony ternyata amat. Nah ini sesuai dengan keinginan para fans nih. McTominay dijadi nomor 10, Højlund striker. Masalah McTominay ya gue nggak ngerti, dia mungkin maksudnya untuk menambah masuk orang di kotak penalti, cuma kan dia pemain yang bukan punya visi ya, jadi ketika dia ngambil punya bola dia suka bingung mau nyalurin kemana gitu, selalu nyalurin ke kiri padahal kanan beberapa kali kosong gue lihat tuh. Nah ya gue sih lebih baik kan kayak Bruno, Rashford gitu dan Licha gitu, Lisandro Martinez sama jangan dimainin dulu deh, mendingan simpen aja. Mungkin nanti pertandingan lawan Newcastle 10 menit dikasih waktu, terus lawan si Brighton 20 menit dikasih waktu biar bener-bener pas final fit gitu loh ya. Dan atau kita bisa ngalahin City. Kebayang kan kalau ternyata di Liga City kalah, di FA kalah juga. Nah Pep Guardiola tidak punya gelar ya, apakah itu akhir sebuah era? Tahun depan kena financial fair play 115 kasus pengadilan diputuskan, nah udah akhir sebuah era. Nah jadi gue nonton pertandingannya gue gak kaget juga sih, ternyata Manchester United tidak bermain reaktif football ya. Arsenal bermain aman gitu loh, lebih sabar gitu, nggak terlalu gerasak gerusuk, maksudnya nggak terlalu main speed banget gitu, karena mereka juga sadar counter attack-nya MU ya cukup oke lah, bisa dimanfaatkan. Dan maksudnya mereka menyadari bahwa nih Manchester United kalau gue nanti bermain terlalu menyerang, mereka pasti akan counter attack gitu, karena kan penyalur direct ball-nya kayak Casemiro, kayak si Onana itu kan bagus gitu. Nah mereka bermain aman gitu, mulai dari belakang gitu ya, pelan-pelan berapa kali tuh kita bisa ngerebut bola, cuman ya udah second ball-nya itu aduh berapa kali kesempatan kita. Dan nah MU itu sendiri ternyata juga tidak bermain bertahan banget gitu, berani gitu untuk bermain-main bola, memainkan posisi gitu ya, high press, naik perlahan-lahan, garis high-nya line pertahanannya naik nggak takut gitu. Dan kalau setelah gue ngeliat pertandingan dan ngeliat statistik punya juga yang mungkin dari SofaScore ya, gue ambil kali ya, kita melakukan 14 tendangan gitu loh, dan makanya kita hanya menerima lebih kecil nih 11 tendangan dan menguasai possession football sekitar 56%. Nah ini kan yang lo mau semua kan, sepak bola menguasai permainan kan, bisa tuh ternyata bermain seperti itu. Cuman ya itu, bermain dengan seperti itu, possession footballnya oke, tapi kan lo lihat selalu masalah MU itu kan
sepertiga menuju gawang lawan kan udah hancur. Si Ahmad tandemnya dia ada Ronwan Bisaka. Tuh orang kagak bisa crossing, nggak bisa masuk untuk overlap gitu. Si Garnacho ragu-ragu ya, kualitasnya emang begitu. Ada menit keberapa tuh dia udah tinggal berhadapan dengan ini, tendangannya ke langit. Terus dia ngedribbling bola. Ya gue nggak ikut sekolah sepak bola sih, cuman bokap gue kan dulu pemain bola ya, main bola ya biasa lah, bukan pemain bola profesional. Dia kan suka ngajarin gue tuh, lo kalau giring bola lengket kaki, kalau bisa jangan lebih dari 3 langkah kaki, bola tuh lepas jauh gitu, bukan lepas jauh, minimal 1 langkah, maksimal 2 langkah lah, dua kali sentuhan lah, setiap kali 2 langkah 1 sentuhan, 2 kali langkah 1 sentuhan. Nah ini kan dia sempat ngelewat, aduh, tackle sama si Gabriel, alah udahlah. Ya jadi gue ngelihatnya ya bahwa ya kualitasnya Garnacho begitu, Højlundnya juga nggak ada yang supply karena si McTominay juga visinya nggak ada, dan dari 3 pemain tengah itu kan bukan pemain yang, itu kan pemain-pemain yang aerial duelnya bagus lah ya, aerial ability-nya bagus, tapi yang tidak ada yang visioner gitu. Kalau ada Bruno mungkin ya Højlund masih bisa lah dapat umpan-umpan gitu, dan Ahmad juga jadi ragu ya. Sebenarnya serangan kita juga nggak ada begitu nggak begitu menakutkan. Babak pertama Arsenal sabar, gue pikir bisa colong 1 gol, ternyata kita kebobolan. Casemiro udah bola lewat, dianya masih jalan santai. Akhirnya ada yang lolos, pemainnya Arsenal di sayap kanan si Havertz, umpan ke Trossard, gol. Itu juga satu ya salah positioningnya Casemiro, tapi juga salahnya si Johnny Evans gitu. Dia kok lemes banget gitu ya, bukannya buang badan nekel gitu yang sliding tackle gitu ya, karena itu kan bola datar gitu, bola datar ke tanah gitu loh, kenapa nggak di sliding tackle, minimal kan bisa kena corner. Oke, babak pertama kita cuma punya 1 shot. Babak kedua oke, MU lebih inisiatif menyerang lah, dan Arsenal semakin bermain aman. Beberapa juga penyelamatan Andre Onana, jadi udah lupakan De Gea, nggak usah ngomong lagi, aduh coba seadanya De Gea, udah lupakan. Udah ada Andre Onana yang gue bilang penampilannya semakin membaik ya, jadi sabar aja, oke? Nah, sampai akhir pertandingan kita tidak bisa menjebol gawang. Jadi kemarin juga nontonnya lepas aja, nggak begitu deg-degan juga, nggak jadi beli teh botol. Akhirnya pesan sate. Dan dengan hasil pertandingan ini ya tadi gue bilang semakin meramaikan Liga Inggris. Buat Manchester United sendiri, Kamis lawan Newcastle, gue bilang bermain lepas aja. Pemain-pemain yang inti gue bilang jangan langsung diturunin dulu. Begitu juga nanti pertandingan terakhir lawan Brighton, udah lepas aja lah, biarin. Udahlah, apa sih urusannya kalau emang lo di bawah Chelsea? Emang apa sih? Kayak langit langsung runtuh aja lo cuman karena nggak tahan dibully sama fans Chelsea sama Arsenal kan. Udah sabar aja gitu loh. Berpikir logis dan sistematis aja. Ya. United ini masih tetap stay dengan Etihad ya. Nanti gue akan coba bahas satu episode kenapa mesti stay dengan Ten Hag sekali lagi. Banyak faktor waktu juga, faktor biaya juga, faktor ketersediaan yang ada pelatih saat ini, banyak faktornya ya. Jadi selamat Arsenal sudah memenangkan pertandingan MU, belum selamat juara, tapi menurut gua dengan pertandingan ini bisa aja Arsenal menjadi yang juara IPL gitu. Oke, tetaplah dengan channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, sampai jumpa.